Nah Bapak, tapi bagaimana sih Pak caranya untuk menjadi anggota PWI? Mungkin ada teman-teman atau anak-anak yang baru lulus kuliah nih Pak, ingin bergabung. Nah cara itu seperti apa? Oh, senang sekali kalau mau gabung ya di PWI ya. Jadi sekarang ini syarat menjadi anggota PWI itu mudah. Nah, S1. S1, ya. lama ya, Jadi Pak. sejak 2010 memang harus S1. Kalau dulu SMA juga kita terima. Kemudian dia sudah harus lulus uji kompetensi. Sekarang Dewan Pers kan memperlakukan setiap wartawan harus uji kompetensi. Dia memenuhi syarat standar jadi wartawan atau tidak. Nah ini kan baru ya, jadi bisa sinergi sekaligus. Nanti teman-teman, adik-adik yang mau jadi anggota PWI daftar di PWI Jaya, ada formnya, syaratnya udah ada lengkap di situ, fotokopi, ada surat keterangan dari pemimpin redaksinya ya supaya jelas siapa dia di mana dia kerja. Begitu ada karya latihan wartawan 1 hari mungkin penuh mengenai kode etik, diajarkan kembali, kemudian undang-undang pers. Nah boleh nanti mereka langsung uji kompetensi. Seiring ya Pak, jadi Iya. bisa daftar dulu, kemudian Iya, seiring berjalannya waktu langsung ikut uji kompetensi. Uji kompetensi. Kalau belum lulus ya apa boleh buat, tunda dulu. Belajar Karena dulu ya, begini, gini deh. Ini wartawan ini kan profesi terbuka ya. Siapapun rasanya bisa jadi wartawan ya. Tapi sebenarnya sulit kan Pak? Ya, tapi kan sebenarnya ada ilmunya, ya, ada pelajaran harus. Jadi memang, jadi ini adalah sebuah profesi. Sebagai profesi dia harus kompeten, ya, harus ada kompetensinya sebagai wartawan, ya kan? Kalau tidak ada kompetensinya, dia nanti kata Pak Bagirmanan, mantan ketua Dewan Pers, seperti bumbung kosong. Nyaring bunyinya tapi nggak bermakna. Karena itu, karena wartawan adalah profesi, dia harus kompeten, gitu ya. Harus kompeten ya Pak? Iya, kalau Pak, ya semua begitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau nggak kompeten jadi wartawan nanti jurnalisme itu malah mati, dibunuh oleh dia, gitu. Karena wartawan yang nggak kompeten. Karena tidak mungkin tidak memenuhi kode etik profesi ya Pak tidak ya? memenuhi syarat. Nah, makanya kalau jadi wartawan mau tamat apa aja bisa. Sarjana hukum boleh. Nah, sarjana apa aja. Berarti saya kalau mau daftar juga bisa. boleh ya Pak? Hah? Saya mau daftar juga boleh ya Pak? Apalagi nih. Udah bagus sekali ya gitu. Pak Tal, ada privilege atau ada keuntungan jika sebagai wartawan mengikuti organisasi dengan wartawan yang tidak ikut dalam organisasi, mungkin lebih dilindungi atau memiliki payung atau seperti apa sih Pak keuntungan dari mengikuti organisasi Ya wartawan? sebenarnya begini ya, jadi kalau ikut organisasi kan ada PDPRT-nya, ada semua kita harus ikut tunduk pada peraturan dasar rumah tangganya. Jadi ada ya yang jelas organisasi apa sih yang dia berikan kepada anggotanya. Kita ini kalau PWI ini sebenarnya kalau dipelajari, dilihat dari visi misinya maupun PDPRT-nya, dia lebih banyak meningkatkan kompetensi, profesionalisme wartawan anggotanya. Itu hampir selalu kita. Ada namanya sekolah jurnalisme Indonesia. Itu dididik, dilatih lagi. Ada namanya safari jurnalistik. Kita muter-muter, di briefing mereka ilmu, itu terus menerus. Jadi sebenarnya lebih pada upaya untuk meningkatkan kompetensi dia, profesionalisme dia. Tapi kan kita tahu wartawan ini bukan pekerjaan yang mudah, yang selalu kerja di lapangan, situasi lapangan kadang-kadang juga keras ya. Ya saya kira organisasi akan selalu melindungi anggotanya gitu. Artinya jika ada sesuatu di lapangan, hal-hal yang tidak diinginkan, itu organisasi dapat melindungi anggotanya ya Pak? Pasti kita lindungi. Nah, itu organisasi dapat melindungi anggota. Nah, bagaimana fungsi monitoring dari organisasi terhadap anggota dari PWI sendiri, misalnya terhadap kode etik dan sebagainya, Pak? Oh ada, tentu ada. Ini kan anggota PWI itu ada di provinsi ya. DKI misalnya berapa anggotanya. Jadi semua monitornya terjadi di tiap provinsi. Oh, baik. Jadi udah bukan langsung pusat ya, kita hanya menerima dari
dari daerah. Itu cepat sekali. Apalagi dengan teknologi informasi kayak begini, jaringan apapun kita udah punya untuk cepat diinformasikan setiap kasus, setiap detik. Sama dengan cepatnya pemberitaan berita sekarang ini. Kita bisa dapat Apalagi sekarang zamannya 4.0 ya Pak. Iya, ya. Oke. Nah Pak, kalau misalnya ada anggota yang tidak sesuai, apakah ada sanksinya Pak dari organisasi sendiri? Ada banyak. Jadi ada juga anggota yang kita harusnya akhirnya pecat. Ada. Misalnya maaf aja. Hanya bisa kita buktikan dia meras ya. Ya itu kan manusiawi. Tapi ini kelakuan yang tidak bisa kita tolerir, ada kita pecat. Bahkan juga misalnya selain kita tarik kartu anggotanya ya, kemudian juga kalau dia udah kompeten dapat kartu kompetensi dari Dewan Pers, biasanya diterbitkan Dewan Pers ya, itu pun kita usulkan dicabut. Nah Pak, untuk media sendiri sebenarnya memiliki fungsi secara langsung maupun tidak langsung Pak dalam pengawasan publik, terutama dalam pemangku kebijakan. Nah, bagaimana sih Pak media dapat menyampaikan aspirasi namun tetap berada dalam koridor kode etik jurnalistik? Ya saya kira panduannya memang kode etik, verifikasi gitu ya. Jadi panduannya itu semua udah tahu, ada bukunya, bisa dibaca bukunya. Menerapkannya kadang-kadang agak sulit gitu ya. Jadi yang aman sebenarnya harusnya panduannya adalah kode etik ya. Di situ udah ada semua deh. Kode etik itu udah disempurnakan semua. Ada informasi kita cek and recheck, nggak boleh kita langsung lepas gitu sebelum. Nah, kemudian ada cover both side. Kalau ada pertentangan jangan kita menangkan satu pihak. Nah, terus besok sebulan lagi baru diwawancara yang pihak lain nggak benar. Harus seketika semua gitu ya. Dan itu bisa dikerjakan cepat sekali sekarang. Berarti bisa jadi peng-cross check data ya Pak ya? Itu intinya. Nah sekarang kan banyak yang kita kerjakan juga masalah berita hoax. Nah ini ada ekstra pekerjaan mainstream media sekarang. Dia juga harus melihat ini berita benar nggak? Jangan sampai diturunkan salah semua gitu ya. Harus diingatkan selalu. Ketika Anda membaca berita apalagi medsos, pertama Anda jangan percaya. Dan Anda harus verifikasi. Kalau ada harus ada jalan untuk itu. Berarti kuncinya adalah verifikasi Verifikasi data yang sebenarnya. real ya Pak ya. Jangan mudah percaya sama satu berita tapi harus cross check di lapangan dalam satu waktu yang sama ya Pak. Iya. Nah Pak, tadi Saskia juga sedikit menyinggung di awal bahwa wartawan maupun media memiliki peran dalam pembangunan. Iya. Nah bagaimana sih Pak peran wartawan dalam menyukseskan pembangunan bangsa ini? Ya saya kira wartawan ikut ya. Dia kan membangun itu kalau dia ada fungsi kritik ya. Kritik itu kan untuk meluruskan. Meluruskan misalnya pembangunan. Dikritik. Nah itu kan membangun namanya. Kritik membangun. Jadi sebenarnya kita adalah fungsi sosial kontrol itu. Di situ dia unsur membangunnya. Ya dikontrol. Ya pemerintahan kalau nggak dikontrol bisa bahaya juga ya. Saya kira itu fungsinya. Dan pers itu adalah representasi dari publik masyarakat. Karena itu selalu. Rakyat ya, Pak? Jadi suara rakyat boleh ada anggota DPR pemilihan apa. Tapi yang real everyday yang mewakili aspirasi rakyat itu adalah kita. Iya. Kita. Itu real tiap hari. Tiap hari itu yang kita kerjakan. Dan mungkin juga dengan adanya media maupun rekan wartawan juga dapat menginformasikan update kegiatan pembangunan terbaru ya Pak di berbagai sektor ya Pak? Tentu begitu. Nah ini kayak di PUPR TV. Ya tentu kita beritakan ya apa yang dikerjakan oleh Pak Menteri. Pak Menteri yang satu ini kan agak ya ini menteri yang nggak punya kepentingan kelihatannya, kerja aja dia kerja aja kan. Kita punya tagline Pak di PU. Jadi tagline kami itu bekerja keras, bergerak cepat, bertindak tepat. Oh keren. Satu lagi Pak, berjiwa seni. Seni, oh iya suka nyanyi juga Pak Menteri. Nyanyi Pak. Okay, Pak. Yeah. Nah ngomong-ngomong soal PUPR Pak, bagaimana sih Pak evaluasi dari
PWI sendiri terhadap PUPR? Hubungan saya dengan PUPR tentu lewat wartawan saya apa ya. Ya dengan wartawan, dengan Pak Menteri juga saya ketemu begitu aja. Misalnya kayak kemarin HPN di Banjarmasin, karena saya dampingi Pak Presiden, ada Menteri gitu ya, kita ketemu lah gitu ya. Nah, dia paling tidak menurut saya tadi, saya udah mulai tadi ngomong sih, ini Menteri yang nggak ada kepentingan, ya kerja nggak juga menonjolkan diri ya. Nah, dia kayaknya kerja aja, kayak kerja aja gitu ya. Karena itu saya bisa pahami misalnya Pak Presiden tetap aja harus mengandalkan dia memang. Dan kita udah lihat, saya lihat di TV Anda ya, PUPR TV, bagaimana pembangunan jalan. Itu tontonan yang menarik sih sebenarnya ya, menarik. Kemudian begitu bangun jalan di pelosok, tahu ada nemu, dia membuka akses baru kepada objek wisata yang baru. Jadi asik, aku merasa asik nontonnya gitu ya. Sering-sering aja nanti itu. Nah Pak, gimana terhadap Biro Komunikasi Publiknya sendiri Pak? Bagus sekali. Kalau itu komunikasinya bagus sekali ya. Saya kira sangat ini, dikelola hebat tuh, bikin beritanya juga. Saya kan ada rilis-rilis dari kementerian itu yang menurut saya ini ada namanya di kerja jurnalistik Presklar gitu ya. Terukur juga dia. Sistemnya kayaknya bagus. Bisa dicontoh-contoh yang lain lah. Oh, makasih loh Pak. Nah, berita-beritanya bagus dan saya lihat hubungan kehumasannya juga dekat sama wartawan ya. Dekat saya lihat. Saya merasa dekat. Nah tentunya Pak, untuk misalnya kita di lapangan nih Pak, hubungan antara rekan-rekan wartawan dengan Pak Menteri PU, Pak Basuki Hadi Mulyono sendiri kan cukup hangat gitu Pak. Iya. Kita setiap kunjungan lapangan, kadang sesudahnya kita bisa ngopi bareng atau makan bareng. Nah ada beberapa pemimpin atau individu yang lebih memilih formal style, seperti misalnya press conference, tapi kalau Pak Menteri lebih senang doorstop seperti itu Pak. Nah menurut Bapak bagaimana sih Pak? Itu saya kira bagus ya. Sistemnya. Kalau press conference itu kan kadang-kadang kalau penting sekali, urgent sekali ya. Kalau tidak, saya kira itu lebih bagus, lebih Santai ya Pak ya? lebih dekat. Secara emosi juga lebih dekat ya kan. Bisa diskusinya juga lebih mantap. Artinya ini kan menteri ini membuka kesempatan yang besar buat pers yang dia ajak, misalnya duduk santai gitu ya. Heart to heart ya Pak? Iya, mau nanya apa aja bisa didiskusikan. Karena ini dia buka begitu kan, Pak Menteri ini sebenarnya ya kerja. Ini salah satu menteri yang saya bayangkan kerja aja dia. Kerja dia terus ya, nggak tahu lah apa terganggu kerjanya di COVID ini ya. Tapi dia kerja aja terus. Semua tol kita ini lintas daerah. Luar biasa kan? Jadi bisa memancing pemerintah untuk membuat program ya Pak dari infrastruktur yang telah dibangun ya Pak? Iya, dan itu kalau digambar view-nya luar biasa. Menjelang sore matahari turun ya, dipotret semua misalnya para pelomba itu. Cantik-cantik fotonya. Bangun sampai kemana tenaga Anda untuk membangun ini? Nggak ada salahnya, jalan ini apapun nanti pasti dimanfaatkan.